Oke guys, welcome back to my channel dengan saya Sofi Rajak di Belajar Menjadi Manusia. Nah, apa kita jadi kayak ngambil dadakan gitu karena pertama backgroundnya keren ya kan, keren banget. Terus kedua kita punya narasumber ya guys. Terus ketiga biar kita nggak gabut kita mau ngapain di sini karena masih panas pantai. Jadi guys, saya lagi ditemenin sama Mbak Dinari. Biasanya kita itu suka ngobrol-ngobrol yang sembarang ya, ngalur ngidul gitu. Jadi kali ini saya cuman mau sharing-sharing, kita cuman mau ngobrol santai ya Mbak Dinari. Kenalan dulu dong. Hai. Hai. Ya Mbak Dinari sehari-hari ngapain? Biasanya budak korp. Iya. Dan sekarang lagi libur jadi kita bajak aja. Jadi sebenarnya kita tuh mau masih seputar topik belajar menjadi manusia ya. Ini banyak banget yang bisa kita sharing. Kali ini cuma lucu-lucuan sih sebenarnya ya. Maksudnya nggak usah terlalu serius gitu ya. Tapi kita mau nanya sedikit perspektif ya, pandangan Mbak Dinari mengenai bahagia. Bahagia itu apa sih? Katanya santai. Kalau perspektifnya apa? Sudut pandang. Harusnya nanya apa? Gimana sih yang kamu rasain? Bahagia itu yang kayak gimana sih? Bahagia itu apa sih gitu ya kan? Soalnya saya kemarin baru aja sempat nanya beberapa timeline di story gitu, nanya apa sih bahagia itu apa, bagaimana, apa segala macam. Pas kemarin terakhir baca buku juga bilangnya kapan kamu terakhir kali merasa bahagia. Terus saya tuh lagi mikir gitu Bu, di mana ya saya pernah merasa bahagia ya, karena bahagia itu ya gitu definisinya agak random gitu. Cuman akhirnya saya bisa menjawab, oh ya terakhir kali saya merasa sangat bahagia waktu saya nyampai ke sebuah toko buku yang memang saya pengen nyampe ke sana waktu saya main ke Jogja. Nah itu bahagianya tuh udah gitu. Sebenarnya bahagia itu sederhana banget buat seorang yang bernama Sofi Rajak ini kayak gitu. Nggak yang ya nggak tahu ya, mungkin ukuran bahagia setiap orang tuh beda-beda. Nah, bagaimana menurut Mbak Dinari? Apakah bahagia itu penting untuk kita gitu ya, ataukah bahagia itu ya cuman seperti angin yang lewat terus nanti namanya juga hidup? Bahagia itu rasa kan sebenarnya ya. Iya ya, bahagia itu rasa ya. Itu harus dirasa. Terus sedih itu juga rasa. Bahagia, sedih, marah itu kan rasa. Semuanya rasa ya. Yang muncul dari rasa itu kan respon. Oh, how to react. Iya, gitu ya. Ini berat banget sebenarnya. Tadi udah perspektif react. Perspektif. Gimana ya, soalnya kita nih ya OSM by default gitu. OSM by default. Ya udah. Agak sulit dijelaskan. Oh, jadi bahagia itu rasa. Jadi bagaimana kita mengendalikan rasa itu ya Bu ya. Tapi bahagia itu kadang-kadang dikategorikan orang sebagai goals gitu ya, goals. Saya tuh hidup pengen bahagia gitu. Terus tinggal jalannya gimana supaya bahagia kan? Itu kan untuk mencapai rasa itu kan butuh proses, sama seperti sedih ya, ada proses yang dia hadapin sampai dia jadi sedih. Oh, jadi jalan menuju bahagia gitu ya. Jadi bahagia itu sebenarnya rasa atau jalan, Bu? Rasa yang kalau untuk menuju rasa itu kan butuh proses gitu. Oh, jadi prosesnya itu yang berbeda-beda ya. Jadi nah kan tadi ya definisi bahagia tiap orang beda-beda ya. Iya, karena kemampuan dia merasakan itu juga beda-beda kan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup atau mungkin memang takarannya atau takdirnya? Banyak hal, sudut pandang, pengalaman hidup, terus bagaimana menyikapi setiap hal gitu kan, bagaimana harus bereaksi, kayak gitu sih. Banyak faktor sebenarnya yang jadikan kita bisa bahagia apa enggak. Berarti itu tergantung dari kitanya dong ya Bu ya? Iya,
Iya, makanya bahagia itu kan personalize banget ya, nggak bisa disamaratakan bahwa kalau kita punya ini kita pasti bahagia, nggak mesti gitu. Oh, berarti yang kayak saya tadi ya, bahagia saya itu sederhana sekali ya. Sebenarnya tiap orang punya kebahagiaannya yang sederhana, cuma kan beda-beda. Oh iya. Terus buat dia nonton konser itu menyenangkan, membahagiakan. Oke. Buat si B yang dia dalam ada iklan yang lewat guys. tak apa ya. Terus kita lihat kadang kan ada orang-orang yang di pandangan mata kita, wah ini kayaknya sulit nih, dia sedih banget nih mungkin, tapi ya belum tentu juga, bisa jadi ya dia bahagia dalam kesulitannya gitu loh. Ya, bahagia dalam kesulitannya. How come? Oh, kusut guys. Jadi menurut manusia itu semua bahagia sebenarnya agak personalized ya, custom gitu. Iya, jadi menurut tadi barusan tuh yang agak seru tuh kita bahas, karena kalau menderita membuat dia bahagia itu masuk kategori bahagia nggak Bu? Ya kan? Kalau dia lebih menderita dan dia merasa bahagia dengan penderitaannya, nah kan bingung. Berarti dia sudah tahu bagaimana cara menikmati. Sepertinya kan bahagia itu kan bagaimana cara kita menikmati sesuatu kan. Gitu. Karena kita sudah menikmati. Ini dia pakai. Gitu. Sah ya. Karena kita sudah menikmati, ya udah, gitu loh. Ya menikmati. Ya kan bahagia itu kan bagian dari menikmati. Bahagia itu sebenarnya kalau menurut aku ya sebuah pencapaian gitu ya, ketika goals jadi tujuan. Ketika kita pengen pengen B, pengen A, pengen C, ini sangat memiliki unsur kemelekatan. Iya bahasanya guys, kemelekatan gitu ya. Jadi memiliki unsur kemelekatan. Jadi misalnya kita goals ya, goalsnya itu sangat sederhana, misalnya aduh pengen banget nih beli nasi kuning nih besok pagi kayak gitu kan. Tapi ya bahagia kecil seperti itu sebenarnya yang tadi balik kepada nikmat, syukur nikmat ya. Dari pencapaian ya. Iya, maksudnya kayak gitu. Kalau tidak bisa mencapai, terus tidak bahagia. Iya dong. Namanya juga ada bedanya dong. Masa bahagia gitu. Terus gitu ya kan? Ya itu tadi bagaimana menikmati tidak mencapaian sesuatu itu. Iya, menikmati how to we reacted that gitu ya. Bagaimana kita menunjukkan reaksi atas sebuah peristiwa. Iya. Ya. Berarti kamu bahagia all day long dong, Bu? Enggak juga. All day long. Iya, termasuk bilang bahagia itu kan adanya dirasa ya. Yang kita tunjukkan di luar ya belum tentu yang ada di dalam gitu kan. Jadi nggak bisa dibilang, wah kamu bahagia all day long. Nggak juga. Oh, kadang-kadang sebel juga. Iya, tapi kan gini. Reaksi kita itu membantu kita mengontrol apa yang ada di dalam diri kita gitu. Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang kita hadapi nih, misalnya hal-hal hal buruk lah ya yang menimpa yang kita tidak inginkan. Misalnya kita jatuh aja ya, aduh ini sakit banget. Alih-alih kita itu misuh-misuh gitu ya kan, ini udah sakit terus kita misuh-misuh, sakit namanya, marah iya gitu kan. Kita tuh nggak nemukan nikmatnya jatuh itu gitu loh. Tapi kalau sebentar guys, aku lagi mikir nih jatuh itu nikmat ya. Oke ya terus terus kan iya yang satu itu misalnya reaksinya seperti itu ya. Dia akhirnya tidak bisa mengontrol apa yang dia rasakan. Nah karena perasaannya sudah dirusak karena si kejadian jatuh itu tadi, seterus-terusnya itu kan efeknya jadi kayak domino gitu ya. Tuh gitu. Tapi kalau seandainya pada saat dia jatuh dia bereaksi, oh ya fokus sama si jatuhnya aja. Oke, kakiku sakit nih karena aku jatuh. Oh iya dia berdarah. Oh nyerinya ternyata di sini loh. Nah jadi dia berusaha merasakan apa ya, lebih
lebih fokus pada titik yang sakitnya aja, jadi nggak melebar kemana-mana. Jadi udah selesai sampai situ gitu ya, nggak merembet kemana-mana gitu. Itu kan akhirnya nggak kayak kalau kita kayak ngelempar petasan tuh kan kemana-mana tuh ya. Percikannya ya. gitu kan. Cuman gara-gara misalnya dapat WhatsApp pagi-pagi gitu ya, yang nggak enak gitu, terus akhirnya semua orang satu kantor dimarahin gitu ya. Yes, betul gitu kan. Oke. Tinggal bagaimana kita bereaksi. Nah itu tadi membantu kita menemukan si rasa bahagia itu. Karena kita bisa kontrol reaksi kita. Jadi kita ya jatuh sakit, tapi di luar jatuh itu kita nggak sakit gitu loh, nggak ada yang menyakiti kita lagi. Yang sakit cuma jatuhnya aja. Tinggi memang ilmumu ya Bu. Saya belum sampai ke situ guys, iya kan? Oh enggak, aku tuh memahami aja. Oh pahamin teori jadi. Iya. Oh teori. Pada prakteknya kan, ya itu tadi tergantung mood kita, situasi kita saat itu gitu loh. Kayak orang kalau lagi menghadapi kesulitan ya. Iya. Sebenarnya yang berat itu bukan si problemnya, tapi durasinya. Kebayang ya, yang mikul berat sekali nih, kayak gini nih sebentar 1 detik, sama yang megang kayak gini tapi mesti 5 jam, rasanya kan beda, responnya pasti akan berbeda. Nah itu tergantung situasinya. Jadi tiap orang kan situasinya pasti berbeda-beda, toleransinya terhadap rasa sakit juga berbeda-beda. Tapi ya itu balik lagi ke respon sih sebenarnya. Respon ya. Jadi dengan durasi yang lama itu kita tinggal menemukan, oh ya di mana sih titik yang paling sakitnya, kalau aku turunkan sedikit kira-kira kurang nggak ya rasa sakitnya. Kayak gitu, fokus di rasa sakitnya. Gila ya, mencari kebahagiaan dengan fokus di rasa sakitnya. Kayak gitu. Menikmati rasa sakit. Tapi ya sometimes ya, misalnya kalau kita masih mengobrol tentang bahagia dan kebahagiaan dalam hidupnya, namanya juga kita judulnya apa tadi Bu? Belajar menjadi manusia gitu dong. Nah yang kita bahas itu tentang bahagia, relatif ya bahagia tuh. Kapan terakhir kali kita merasa bahagia? Coba deh yang nonton ini ya, coba diingat-ingat kapan sih terakhir kalian merasakan bahagia, dan gimana sih cara kalian menangani satu kesulitan menjadi sebuah kebahagiaan gitu, maksudnya tadi ya dirubah gitu ya. Jadi reaksinya menjadi nggak overreacted gitu ya. Tapi sometimes itu menyebalkan juga sih Bu. Maksudnya saya juga punya pengalaman gitu ya. Memang ada beberapa orang yang saya kenal, ya udah karena satu titik kayak peribahasa gitu loh Bu. Karena nila setitik gitu ya. Rusak susu sebelanga. Jadi ya mestinya sebel banget sebenarnya. Kita tuh salah apa ya? Apalagi kalau PMS ya. PMS tuh kayak gitu itu model-modelnya. Gitu ya. Nah itu. Jadi ya gitu kita ngomongin bahagia, tapi bener juga sih menurut perspektif, tapi ya agak-agak ekstrim juga ya Bu perspektifmu ya. Kayak mencari kebahagiaan di antara rasa sakit itu emang udah tinggi banget ilmunya ya guys ya. Tapi itu kan cuma teori ya gitu ya kan. Jadi bagaimana ya minimal kalau tahu teori kan paling nggak ada manual untuk prakteknya lah ya. Sama kayak kita juga menakar ya Bu ya, menakar sebuah rasa gitu ya menuju bahagia. Jadi memang kalau bisa ditakar lebih besar lagi bahagiannya. Jadi mungkin kalau misalnya dihitung kalau dalam agama tuh ya rasa syukur gitu ya kali ya, mensyukuri sesuatu. Bahagia itu emang rasa syukur. Jadi kayak ada acceptance. Ya menerima gitu. Jadi kayak kita tuh pernah tuh ada yang kembali lagi ya, referensi saya tuh selalu yang berseliaran di media sosial gitu ya kan. Misalnya jika kamu kehilangan sesuatu gitu ya, mungkin Allah akan menukarnya dengan lebih baik ya kan, atau malah dia melindungi kita dari sesuatu yang buruk someday kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bahagia itu bukan satu sikap yang statis ya, tapi dinamis. Ya kayak pasrah ya. Pasrah itu kan nggak statis, tapi pasrah itu dinamis. Kita menerima apa yang udah terjadi sama kita, tapi kita yakin bahwa ada nilai baik di depan itu. Value-nya itu ya. Yes. Oke.
Wow, tinggal 20% ini guys. Ntar dulu. Mungkin nanti kalau saya lihat lagi video ini ya 2 tahun lagi baru saya ngerti ucapannya ibu ini ya, sumpah. Enggak, kayaknya kita perlu naik motor ngobrol lagi. Deep talk-nya seperti biasa di atas motor ya. Sebentar loh ya, ini agak susah memang dicerna ya, tapi ya nggak apa-apa, mungkin makanya saya bilang, jadi misalnya kalian nonton sekarang ya mungkin nggak ngerti, nanti nonton lagi deh gitu ya, 3 atau 4 bulan lagi Nggak gitu. bisa kalau cuma nonton, Jadi praktek dulu. terus habis itu ngelihat, oh iya bener ya, wah itu yang kemarin yang dibilangin soal Iyalah. itu loh. Tahu lah, puzzle kalau cuma sepotong kan nggak ketemu ya. Oke. Dipasang-pasangin dulu lah. Oke, baiklah. Jadi kalau gitu sebenarnya kita bisa menakar dan menyesuaikan atau menciptakan bahagia kita sendiri ya Bu ya. Kesimpulannya kayak gitu ya. Nah kalau ditanya lagi kembali ke pertanyaan ke depan, kapan Anda terakhir kali merasa bahagia? Sebenarnya bahagia itu nggak usah dicari kemana-mana, dan bahagia itu nggak usah jadi bentuk pencapaian. Yes, gue berhasil. Kalau misalnya kayak gini ya kita ngomong pencapaian, yes, gue bisa dapat ini nih, beli apa? Misalnya apa Bu? Alphard gitu ya. Iya. Misalnya gitu, terus kita pamer-pamer ke tetangga gitu. Yes, gue udah punya Alphard gitu. Tapi kan bukan bahagia, itu kan pamer namanya ya. Flexing ya. Validasi. Ya, mencari validasi. Jadi agak-agak tricky ya antara bahagia goals, bahagia rasa, sama bahagia yang tadi itu yang versi deep talk itu yang gue kagak ngerti teorinya aja. Taunya juga nggak ngerti kalau aku nggak praktek, you know. Ya udah deh, kayaknya kita kalau udah ngomong kayak gini panjang nanti melebar kemana-mana. Palingnya 2 jam lah ya. Oke. Podcast 2 jam ya. Ya udah. Tapi kayaknya kita harus hentikan ini Bu. Sementara ya biar nggak mumet. Kita ya. Jadi juga cuacanya juga mulai agak panas di sini. Terima kasih yang sudah mau dengerin cuap-cuapan kita. Nanti kita, jatuh nih kan. Jatuh. Nggak tahu ya kan, mungkin kegulung-gulung di sini emang gitu ya. Jadi gitu aja, kita cuman mau sharing-sharing. Terima kasih Bu Dinaria, nanti kamu akan kubajak lagi ya dengan tema-tema berikutnya, oke? Ya. Selamat menjadi manusia. Ya. Kita pamit, bye-bye. Wassalamualaikum dong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.